Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pola-pola hukum Mendel. Kelompok 5 terdiri dari Pia Anatul Mukhtaromah Selan dan Pia Ayu Rosalinda. Pembahasan yang akan kita bahas pada pola-pola hukum Mendel, yang pertama pengertian hukum Mendel, yang kedua bunyi hukum Mendel 1 dan 2, ketiga pola pewarisan sifat pada hukum Mendel, keempat penyimpangan semu hukum Mendel, dan yang terakhir kelima contoh soal hukum Mendel. Berikutnya adalah pengertian hukum Mendel. Apa itu hukum Mendel? Hukum Mendel merupakan hukum yang menjelaskan dan membuktikan bahwa sifat-sifat anak banyak diturunkan dari orang tuanya. Hukum Mendel ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Gregor Johann Mendel. Gregor awalnya membuat sebuah percobaan pada sebuah tanaman dan membuktikan bahwa adanya suatu penurunan warisan sifat pada organisme. Yang kedua itu bunyi hukum Mendel. Bunyi hukum Mendel 1 yaitu setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Artinya bahwa pada pembentukan gamet, kedua gen yang merupakan pasangan akan dipisahkan dalam dua sel anak. Hukum ini berlaku untuk persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Pada persilangan monohibrid berlaku hukum Mendel 1 karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak gamet. Secara bebas maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lainnya. Untuk persilangan dihibrid, persilangan yang menggunakan dua pasangan kromosom yang berbeda dan dua tanda yang berbeda. Satu jenis alel tidak hanya menurunkan satu sifat organisme saja, namun secara bersamaan pun beberapa sifat organisme dapat diturunkan. Pada persilangan dihibrid berlaku hukum Mendel 2 karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya adalah gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lain tanpa adanya syarat tertentu. Untuk persilangan monohibrid, Bapak Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh. Mendel melakukan persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh atau intermediate. Yang pertama, kasus dominasi penuh. Persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibandingkan dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat lebih kuat disebut gen dominan, dan gen yang memiliki sifat yang lemah disebut gen resesif. Nah, bisa diperhatikan untuk contohnya seperti ini. Untuk contoh soalnya, persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan gen M besar bersifat dominan terhadap M kecil. Nah, persilangan ini kita akan mendapatkan sampai ke F2. Nah, ini untuk F1-nya bisa dilihat hasilnya M besar M kecil karena M lebih bersifat dominan dari M kecil sehingga F1 bersifat merah. Nah, untuk F2-nya hasilnya M besar merah dengan M besar M kecil merah, M besar M kecil merah, dan M kecil putih. Nah, karena berlaku hukum Mendel di dalam M besar dan M kecil berpisah secara bebas saat pembentukan gamet. Nah, bisa dilihat untuk penyelesaiannya sudah tertera.
Nah, berdasarkan persilangan yang tadi, kita bisa mengetahui perbandingan fenotip dan genotipnya. Dan perlu diingat juga kalau fenotip adalah sifat yang tampak. Jadi, berdasarkan hasil F2, kita bisa tahu kalau perbandingan fenotipnya adalah 3 berbanding 1. 3 sifat merah, 1 sifat putih. Nah, sedangkan untuk perbandingan genotipnya diperoleh M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 1, seperti itu. Yang kedua ada kasus dominasi tidak penuh atau intermediate. Persilangan pada kasus ini terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan ataupun resesif. Nah, bisa dilihat untuk contohnya persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil dengan M besar dan M kecil sama-sama merupakan gen dominan. Nah, kita akan melakukan persilangan sampai mendapatkan F2 juga. Nah, untuk hasilnya F1 M besar M kecil, karena M besar dan M kecil sama-sama bersifat dominan, maka F1 bersifat merah muda. Nah, untuk F2 nya dihasilkan M besar merah, M besar M kecil merah muda, M besar M kecil merah muda, M kecil putih. Nah, perbandingan fenotipnya 1 berbanding 2 berbanding 1 atau merah berbanding merah muda berbanding putih. Dan untuk perbandingan genotipnya M besar atau 1, M besar M kecil 2 berbanding M kecil atau 1. Nah, untuk cara kerjanya bisa dilihat di contoh gambarnya. Selanjutnya ada persilangan dihibrid. Nah, jika pada persilangan monohibrid kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja, maka pada persilangan dihibrid kita akan memperhatikan 2 sifat ataupun lebih. Nah, misalnya warna buah dengan bentuk buah ataupun bisa dengan rasa buah. Nah, pada persilangan dihibrid berlaku hukum Mendel 2. Karena pada saat pembentukan F2, gen di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Penggabungan secara bebas ini maksudnya yaitu gen yang satu dapat secara bebas bergabung dengan gen yang lainnya tanpa adanya syarat tertentu. Nah, untuk contohnya persilangan antara biji bulat kuning B besar K besar dengan biji kisut hijau B kecil K kecil. Biji bulat atau B besar dominan terhadap biji kisut B kecil dengan warna kuning. K besar dominan terhadap warna hijau K kecil. Nah, persilangan ini kita akan sampai mendapatkan ke F2. Nah, untuk cara pengerjaannya bisa dilihat F1-nya B besar K besar dikali B kecil K kecil. Genotipnya B besar K besar B kecil K kecil. Untuk hasilnya F1-nya B besar B kecil K kecil. B bersifat dominan dari B kecil dan K besar bersifat dominan dari K kecil. Jadi F1-nya bersifat bulat kuning. Dan untuk F2-nya bisa dilihat di tabel. Biasanya ditabelkan terlebih dahulu untuk memudahkan menemukan nilai F2. Nah, sehingga akan diperoleh F2-nya bulat kuning B besar K besar, bulat hijau B besar K kecil, kisut kuning B kecil K besar, kisut hijau B kecil K kecil. Untuk perbandingan fenotipnya yaitu bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding berbanding kisut kuning berbanding kisut hijau, atau 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Nah, itu cara pengerjaannya bisa dilihat juga kalau kurang jelas di tabelnya ya. Yang berikutnya yaitu penyimpangan hukum Mendel. Dalam hukum Mendel telah dijelaskan bahwa adanya suatu bukti akan penyimpangan semu.
seperti yang telah ditemukan oleh W. Basseton dan R. C. Punnett bahwa pada suatu persilangan F2 akan menghasilkan sebuah rasio fenotip 14:1, dan berbanding 3. Contoh persilangan ini dibuktikan pada sebuah tanaman kacang kapri berbunga ungu dan serbuk sarinya lonjong dengan kacang kapri merah, serbuk sarinya bulat. Rasio fenotip yang terjadi pada kacang kapri ini menyimpang dari hukum Mendel. Seharusnya perbandingan turunan dengan rasio fenotip berikutnya ialah 9:3, dan berbanding 1. Dalam hukum Mendel telah dibagi menjadi 5 bentuk penyimpangan, diantaranya afitisme, yaitu interaksi beberapa gen sehingga dihasilkan fenotip baru. Untuk yang kedua yaitu kriptomeri, adalah gen dominan yang tidak akan tampak jika berdiri sendiri. Yang ketiga yaitu polimer, yaitu interaksi dua gen atau lebih di mana masing-masing gen saling menguatkan satu sama lain. Yang keempat yaitu epitasis, yaitu interaksi di mana satu gen menutupi gen yang lain yang bukan alelnya. Gen yang ditutupi itu disebut hipotasis, sedangkan gen yang menutupi disebut epistasis. Untuk yang terakhir yaitu gen komplementer, yaitu interaksi antara gen dominan dalam mengekspresikan suatu sifat. Untuk contoh soalnya, seorang petani mencoba persilangan antara bunga linaria marokana bunga merah A besar A kecil B kecil B kecil dengan bunga linaria marokana warna putih A besar A kecil B besar B kecil. Nah, apabila F1 disilangkan dengan bunga warna merah A besar A kecil B kecil B kecil, maka berapakah rasio fenotip F2 antara ungu, putih, dan merah? Untuk pembahasannya yaitu P1 sama dengan A besar A kecil B kecil B kecil atau merah disilangkan dengan A kecil B besar atau warna putih. Nah, dihasilkan genotipnya A besar B kecil A kecil B besar. Mungkin untuk cara pengkaliannya udah pada paham untuk mencari genotipnya ya, jadi langsung hasilnya saja. Dan untuk F1 A besar A kecil B besar B kecil atau warna ungu, P2 A besar B kecil B besar B kecil atau warna ungu disilangkan dengan A besar A kecil B kecil warna merah. Dihasilkan genotipnya A besar B besar A besar B kecil A kecil B besar A kecil B besar, dan yang merahnya A besar B kecil A kecil B kecil. Nah, untuk F2-nya dihasilkan 3:2:3. Nah, untuk cara pengerjaannya biasa dibuatkan tabel terlebih dahulu dari hasil-hasil genotipnya. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon dimaklumi karena kami di sini dalam proses belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.